Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi Assalamualaikum, salam sehat, salam bahagia, salam klasik Ibu A4. Jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita ke syurga. Amin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, keberkahan umur, rezeki yang lancar dan berkah, serta apa-apa yang dicita-citakan dapat terwujud sesuai doa dan harapan, dan pastinya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya sedang berkegiatan saat libur kemarin, sedang memindah-mindahkan bunga-bunga ya teman-teman, sambil saya melanjutkan tentang aktivitas organ di jamnya. Tidak apa-apa ya, sambil melihat saya berkegiatan saat libur di rumah. Di video sebelumnya saya sudah memberitahukan bahwa di aktivitas organ tubuh kita dari paru-paru, usus besar, lambung, limpa sampai jantung. Selanjutnya adalah organ usus kecil. Organ ini aktif di jam 13 sampai jam 15. Kemudian kandung kemih aktif di jam 15 sampai jam 17. Jadi biasanya kita sore dari jam 3 sampai jam 5 itu pasti akan merasakan ingin BAK ke belakang. Oke. Selanjutnya di jam 17 sampai jam 19 organ ginjal sedang aktif. Kemudian di jam 19 sampai jam 21 selaput pembungkus jantung. Lalu di jam 21 sampai 23 selaput pembungkus organ. Selanjutnya di jam 23 sampai jam 1 kandung empedu yang mana fungsinya menetralisir semua racun-racun di tubuh. Lalu di jam 1 sampai jam 3 dini hari organ hati aktif. Makanya kita sangat menghindari keluar terkena angin dari jam 1 sampai jam 3 karena itu bisa merusak organ hati yang sedang aktif. Seperti itu di pandangan klasik Indonesia Medicine. Oke, next selanjutnya sambil melihat saya berkegiatan. Ini video saya ambil saat di hari Jumat ya, ketika anak libur sekolah. Saya berusaha manfaatkan waktu yang ada dengan memindah-mindahkan tanaman dan menambah-nambahkan tanah-tanahnya ya, karena selama ini belum saya lakukan sehingga tidak maksimal jika tanah-tanahnya itu sudah setengah dari pot ya teman-teman ya. Jadinya saya angkat-angkat, pindah lagi ke situ, tambah-tambah tanah lagi ya, begitulah supaya geraknya ada gitu di hari Jumat. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari komentar Bunda Reza Rehan, masalah tentang vertigo. Sedikit pengertian vertigo dari pandangan kedokteran konvensional, yaitu vertigo itu keadaan di mana pusing ya, kemudian seolah-olah dunia itu seperti bergoyang, sampai-sampai dunia itu seperti berputar, seperti itu ya. Biasanya dia ada yang beberapa menit hilang, atau juga ada bisa yang beberapa jam itu baru hilang, atau juga bisa bahkan ada yang beberapa hari baru hilang gejalanya, seperti itu. Nah, bahkan juga ada yang merasa ada mualnya,
sehingga sulit menelan, sampai pun dia bisa muntah dan keseimbangannya hilang gitu. Sebenarnya vertigo itu hanya sebuah gejala ya Bun, yang diobati adalah penyebabnya, sehingga baiknya konsultasi ke ahlinya agar kita tahu penyebab penyakit yang menyebabkan vertigo, dan penanganan atau pengobatannya pun akan lebih tepat seperti itu. Apa sih sebenarnya penyebab si vertigo itu? Yang pertama, pada umumnya itu dikarenakan ada infeksi di daerah saluran atau cairan keseimbangan yang terjadi, biasanya infeksinya di bagian telinga bagian dalam. Nah itu. Kemudian juga penyebabnya itu malah ada yang dengan gangguan sistem saraf seperti itu. Ya, kembali lagi tadi, untuk mengetahui penyebabnya kita konsultasi kepada ahlinya. Kalau secara fisik penyebabnya juga ada Bun, karena perubahan posisi yang tiba-tiba. Nah ini yang harus kita hindari ya. Kadang tuh ibu rumah tangga di rumah itu tiba-tiba tengok kanan, tengok kiri, lari gitu. Nah itu bisa jadi penyebabnya juga. Vertigo itu karena paling sering itu dialami oleh perempuan Bun, di usia di atas 50 tahun. Nah kenapa seperti itu? Karena perempuan itu fluktuasi naik turun hormonnya itu sangat berpengaruh sekali. Contohnya kita head aja, hormon kita itu berubah gitu, tiba-tiba kita marah-marah gitu kan. Nah itu kenapa orang yang vertigo itu sering dialami oleh perempuan di atas usia 50 tahun. Oke teman-teman, sambil melihat saya perdana menggoreng ikan pari ini ya, jujur saya tuh baru pertama ketemu ikan pari yang udah dibumbuin kuning gini loh Bun. Biasanya kalau hari Minggu tuh suka ada pasaran mendadak. Lah itu saya melihat ikan pari, saya langsung kayaknya tertarik deh. Biasanya saya beli ikan pari itu yang sudah diasap gitu loh Bun. Ternyata enak juga ya, ikan pari yang masih basah begini tuh rasanya hampir mirip-mirip kayak belut gitu loh Bun. Oke, sampai detik ini saya mau sapa-sapa teman-teman dulu. Hai teman-teman onlineku, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat serta selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku, Ibu Ampat, mau ucapkan banyak terima kasih support teman-teman semua dalam pengembangan channel ini. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat seperti channel teman-teman semua. Kembali ke pertanyaan Bunda Reza Rehan, tanya, apa sih Bun herbal buat vertigo? Kalau herbalnya, nanti kan kalau kita sudah tahu penyebabnya, kita baru bisa mengobati secara detail. Tapi untuk menguranginya, kita bisa pakai bahan-bahan yang sifatnya panas, sehingga akan mengurangi tersumbatnya aliran oksigen ke kepala. Seperti contohnya jahe dengan kopi yang kita seduh, kan kita tambah madu, itu juga bisa mengurangi. Lalu untuk cara mencegahnya, kita itu dengan pola hidup sehat Bun, dan melaksanakan high sodium diet, yaitu mengurangi makanan-makanan yang bersodium tinggi, contohnya yang mengandung mecin tinggi seperti sosis, ciki-ciki, menggunakan pengawet terlalu banyak begitu. Kemudian olahraga serta minuman-minuman bersoda dan mengandung banyak sekali pemanis buatan. Lalu bagaimana pun penanganannya pertama kali gitu, jika di rumah ataupun kita sendiri sedang mengalami vertigo, itu dengan cara kita dengan beristirahat yang cukup, itu dengan tidur terlentang aja sudah cukup ya Bun, untuk yang awal-awal yang terkena vertigo ya. Kita berharap sirkulasi udara ke otak itu dapat kembali lancar. Kemudian hindari banget itu gerakan-gerakan yang mendadak,
gitu. Ataupun ketika bangun tidur baiknya kita miring dulu, kemudian baru perlahan kaki diturunkan, baru badan ditegakkan, seperti itu. Nah, ini video sedang menggoreng ikan pari ya teman-teman. Itu saya agak geli-geli gimana juga ya kadang ngeliat itunya tuh, siripnya tuh jadi melinting-melinting gitu teman-teman. Ya, tapi enak loh itu dimakan teman-teman, jadi dia kenyal-kenyal gitu. Oke teman-teman, di sini siapa sih yang sudah pernah goreng ikan patin? Cus, komen ya pengalamannya gimana, perasaannya ketika menggoreng ikan patin gitu loh. Ada lagi nih, nanti aku goreng yang gede nih, ikan patinnya nih lebih besar dan pertama. Itu cukup banget tuh, satu teflon itu untuk sendiri itu bun, goreng ikan patin. Ikan patin sih, maksudnya ikan pari. Biasalah ya, ibu tuh kadang suka hilang keseimbangan gitu. Yang di otaknya ikan pari, tapi yang disebutnya ikan patin. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini faktor U juga ini. Oke teman-teman, sudah di ujung video aja nih. Kiranya semoga info yang saya berikan tentang vertigo ini bermanfaat untuk ibu-ibu yang ada di pelosok pedesaan, di daerah pegunungan, perbukitan, yang susah terjangkau dengan skes, apotek, dan untuk ibu-ibu yang perekonomiannya lemah, hasil pendapatannya hanya bisa buat makan sehari-hari. Yuk, ikan makanan kita sebagai obat sebelum obat menjadi makanan kita. Lebih baik mencegah penyakit datang daripada mengobati diri yang terlanjur sakit. Kesembuhan itu biiznillah, atas izin Allah. Terima kasih banyak buat semua yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dimanfaatkan buat diri pribadi dan keluarga serta orang-orang di sekitarnya. Di sini saya bukan bermaksud menggurui atau merasa diri sudah paling pintar banget gitu ya, tapi melainkan saya hanya ibu rumah tangga biasa yang bisanya mengulang-ulang ilmu yang didapat saat belajar di Klasik Indonesia Medicine. Mungkin pastinya ada beberapa teman yang menyimak video di channel saya dari orang-orang yang lebih paham ilmu kesehatan dan herbal. Kiranya info-info dari saya semoga bisa menambah dan melengkapinya. Sekian dulu info dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta di-share di komunitasnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang berkenan dan keterbatasan video-video yang saya sajikan. Kita ketemu lagi di Senin sore minggu depan ya teman-teman, dengan video-video yang lebih baik insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.